Hai, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kasih dan pemeliharaan Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Begitu juga kali ini kita masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan pembacaan dan perenungan kita, mari kita berdoa. Engkau Allah Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus tiada terhitung betapa besar kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga rasa syukur yang tiada terkira pun kami haturkan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, untuk memahami kehendak hati Tuhan, untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami setiap iota dari kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kali ini perenungan firman Tuhan ini saya ajak kita merenungkannya di bawah satu tema, doa sebagai bentuk hubungan anak-anak Tuhan dengan Tuhan. Ketika saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berdoa, reaksi apa yang kita harapkan dari Tuhan? Reaksi apa yang kita harapkan dari Tuhan, dari setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan? Kenapa pertanyaan ini sangat penting, Bapak Ibu? Karena ini akan menentukan sikap kita terhadap doa. Sekaligus ini juga menentukan bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Ada alasan-alasan klise yang mungkin sering kita dengar, atau mungkin termasuk kita di dalamnya, sebagai orang-orang Kristen, berdoa sekedar untuk menghilangkan rasa bersalah, atau fangheta geswane nalawa baliniha. Karena kalau belum berdoa, kok rasanya sepertinya ada yang mengganjal atau ada yang kurang. Atau juga ada yang berdoa karena kebiasaan. Jadi menjadi sesuatu formalitas dan rutinitas yang sesungguhnya tidak lahir dari kesadaran dari hati yang paling dalam karena pengenalan akan Tuhan. Jadi sudah otomatis refleks lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, lalu mengalirlah kata-kata yang sama dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Lalu banyak juga orang Kristen yang berdoa, sekedar berdoa cuma untuk jaga-jaga demi keamanan dan kenyamanan diri sendiri. Supaya kalau tidur dia tidak bermimpi buruk, sebatas itu. Atau supaya kalau dia keluar rumah tidak terjadi kecelakaan. Dan supaya kalau dia mengikuti ujian, daripada gagal terus, yuk saya berdoa. Maka doa jadinya tidak lebih dari sekedar seperti membayar premi asuransi. Doa menjadi sekedar pemahaman bahwa Tuhan tidak lebih dari penjaga pantai yang bertugas menjaga kita demi keamanan dan kenyamanan diri sendiri. Karena kita mengira Tuhan cuma ada untuk menjaga kita. Tapi tidak mengharapkan
Tuhan berbuat lebih dari itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat yang baru saja kita baca hari ini, yang menjadi perenungan kita, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, mengingatkan mereka, mengingatkan kita yang juga membaca kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, ketika kita merenungkan ayat ini, Bapak Ibu, bisakah kita membayangkan Tuhan sebagai perusahaan asuransi yang cuma berdiam di kejauhan dan menunggu telepon kita kalau kita ada masalah? Apakah hanya sekedar itu Tuhan dalam pemahaman kita ketika juga kita berdoa di hadapannya? Ataukah kita membayangkan bahwa Tuhan cuma sebagai penjaga pantai yang pasif, cuma mengamati, melihat, memandang kita dari kejauhan, supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk pada kita. Sehingga ketika ada hal-hal yang membahayakan, barulah Dia datang. Tidak, dan bukanlah seperti itu. Alkitab tidak pernah menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang pasif dan cuma buat jadi ban serap, cuma jadi sabuk pengaman. Tuhan kita yang kita percayai, yang kita sembah adalah Tuhan yang aktif, yang merancangkan hal-hal yang baik, bahkan teramat baik bagi kita, bagi umatnya, bahwa melampaui apa yang bisa kita doakan dan pikirkan. Tuhan mampu melakukan itu. Coba saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bayangkan betapa dahsyatnya keterlibatan Tuhan ketika Dia berkarya melampaui doa dan pikiran-pikiran kita. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang teramat dahsyat. Apa yang Dia lakukan, Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita minta. Karyanya sungguh tak terbatasi. Apa yang Dia rancang adalah hal-hal yang terbaik, melebihi apa yang dipikirkan oleh dunia ini. Itulah yang dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan secara aktif terlibat dalam kehidupan kita dengan rancangan-rancangannya yang melampaui akal kita, dengan segala rencana-rencananya yang melampaui pengetahuan kita. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa, seberapa jauh kita menyadari bahwa kita sedang berdialog dengan Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang dalam kasih-Nya yang besar kepada kita telah membuat rencana-rencana yang baik untuk kita, dan yang dalam kemahakuasaannya mampu mewujudkan rencana-rencana itu. Terlalu mudah kita dipuaskan oleh kesenangan sesaat, ambisi yang dapat terlihat oleh mata kita, tetapi mengabaikan sukacita yang tidak terbatas yang ditawarkan kepada kita. Kita seperti anak kecil yang ngambek karena belum puas bermain lumpur di depan gubuk, tetapi orang tuanya mau mengajak berlibur ke pantai. Kita terlalu mudah dipuaskan menurut ukuran kita. Kita sudah memasuki bulan Februari di 2021. Coba kita renungkan apa yang biasanya kita minta di tahun-tahun sebelumnya, atau di waktu-waktu sebelumnya kepada Tuhan. Apakah kita sudah puas dengan apa yang kita minta kepadanya? Sama seperti Paulus, ketika pandangan kita tertuju kepada Kristus, maka sudut pandang kita, cara kita memandang sesuatu, perspektif kita akan berubah. Kita akan melihat dengan jelas dunia dari perspektifnya Tuhan. Kita akan melihat dengan benar dunia dari sudut pandangnya Tuhan.
Dia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang melampaui impian-impian saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang paling hebat atau yang paling liar sekalipun di dunia ini. Tidak ada yang terlalu kecil untuk Allah kita. Bukankah Dia pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya, dan Ia juga yang berotoritas atasnya. Dialah Raja di atas segala raja. Ketika Yesus tinggal di dalam kita, Bapak Ibu, seharusnya itu juga nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Hanya saja yang sering terjadi, kita terlalu mudah dipuaskan dan kita tidak berani berharap banyak. Padahal Allah rindu mengerjakan perkara-perkara besar melalui kita, melalui saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk memahami dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, pahamilah pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya untuk kita. Yang kedua, gantungkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saksikanlah bagaimana Tuhan melakukan hal-hal besar di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tinggalkanlah hidup yang penuh dengan kekhawatiran. Tanggalkanlah hidup yang penuh dengan gundah gulana. Tinggalkanlah hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri dan kekuatan yang ada di dunia ini. Dan datanglah pada Yesus. Letakkanlah segala kekhawatiranmu pada Kristus. Letakkan semua di bawah kaki salib Yesus. Dan lihatlah bagaimana Tuhan berkarya. Bagaimana Tuhan mampu memberi perasaan tenang. Membawa kita melampaui masalah-masalah yang terberat sekalipun. Percayalah, hanya di dalam Dialah saudara. Hanya di dalam Dialah saya. Hanya di dalam Dialah kita akan menemukan kepuasan yang mutlak dalam hidup ini. Sebuah kepuasan yang melampaui impian-impian terbesar kita sekalipun. Dan pada akhirnya, kesimpulan yang paling akhir dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata seperti yang disampaikan Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bahwa Dialah yang berotoritas atas hidup ini. Dan Dia tahu juga yang terbaik atas kehidupan ini. Mari kita berdoa. Segala puji, segala syukur dan hormat hanya kami haturkan saja di hadapan-Mu, ya Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Sang Pemilik hidup dan yang berotoritas atas hidup ini. Terima kasih untuk kebenaran firman. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mampu menerapkan dalam hidup kami dan memahami Engkau secara dalam, sehingga kami juga dalam hubungan kami dengan-Mu lewat doa-doa ini, kami percaya bahwa semua atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.